Shalom Aleichem. Inilah setiap kami hamba-hamba Tuhan yang melayani Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang ada di rumah. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kerja buat Tuhan selalu mengasihi. Shalom Aleichem. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti live ini, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau menaikkan satu pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku, yang memberikan hidup yang baru. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian. Kau
ya Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami ini, biarlah Tuhan yang berkati kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tetangga kiri kanan depan belakang yang bawah diberkati dengan adanya ibadah saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja gereja Harapan ini ya Tuhan. Di mana kami berusaha mereka supaya tangan Tuhan memberkati, supaya benar-benar kita berdoa atas gereja kami dalam tahun ini. Untuk kita berdoa jiwa-jiwa yang banyak akan berkat-Mu berlimpah atas gereja ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan melalui gereja kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Siapapun yang menonton video ini, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Mari kita bangkit berdiri dengan salam kanan kiri. Karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia baik. Tuhan yang baik itu saudara dan saya. Mari kita rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Dan kita baiknya.
Di hadapan
setiap janji-janji-Mu. Kita kasih. Yesus, kita mohon pujian. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membukakanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal mencariku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Hari ini kami berdoa Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap kami, Kau memberkati ibadah kami, sekalipun ibadah online. Firman Tuhan yang akan ditaburkan kiranya menjadi kekuatan, menjadi penghiburan. Firman-Mu menjadi rema bagi setiap yang mendengar, yang sedang beribadah di rumah. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, setiap firman yang ditabur menguatkan kami, menasehati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran inilah Tuhan yang memerdekakan kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat patahkan kuasa yang tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu ada bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam ibadah kita sekalipun online. Tetapi saya percaya, sekalipun saudara ada di rumah, tidak mengurangi sukacita, damai sejahtera, karena saya percaya saudara dan saya tetap dalam keadaan baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang hari-hari ini terasa sangat tidak nyaman buat kita semua. Hanya kurang lebih 4 bulan wabah yang terjadi COVID-19 sudah menginfeksi kurang lebih 160 negara. Itu berarti saudara, sudah hampir 80% negara-negara ada di dunia ini terinfeksi oleh COVID-19. Ada dampak yang luar biasa yang terjadi hari-hari ini. Secara universal, secara global, perekonomian tidak membaik. Saham mulai pada anjlok. Yang dagang, yang punya usaha menurun omsetnya. Yang bekerja, beraktivitas sudah tidak seperti biasanya. COVID-19 sangat menakutkan bagi sebagian orang. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita ada. Saya akan memberikan satu kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Buat saudara sekalian, ada begitu banyak orang yang ketakutan, mulai gelisah, mulai khawatir, bahkan terintimidasi dalam pikiran. Jangan-jangan saya tertular, jangan-jangan saya terkena wabah ini. Saudara, saya mau beritahu, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh berpegang kepada kuasa Tuhan, maka dia akan terbebas dari yang namanya virus corona atau COVID-19. Itu sebabnya saudaraku, saya beri judul atau beri tema khotbah pada hari ini, masalah dan jalan keluar. Masalah boleh terjadi, pergumulan boleh ada, tetapi ada jalan keluar buat orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan terus menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena hanya Dia, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Tuhan, yang mampu menolong saudara dan saya, yang mampu menjaga saudara dan saya, yang mampu membuat saudara terus berkemenangan di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Itu sebabnya sebelum melangkah jauh, kita akan sama-sama, Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, mari buka Alkitab saudara. Kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan. Satu kisah, satu cerita, di mana ada satu kejadian, tragedi yang terjadi secara tiba-tiba. Masalah yang terjadi yang tidak pernah diduga, sama seperti COVID-19, tidak pernah diduga, tiba-tiba muncul dan menjadi ketakutan bagi banyak orang. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan membaca. Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah untuk boleh mengikuti pembacaan firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka,
"Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengingatkan kepada kita semua, sekalipun saudara dan saya pengikut Tuhan, sekalipun saudara percaya kepada Tuhan, sekalipun saudara menjadi murid Tuhan, tidak berarti saudara dan saya tidak punya masalah. Tidak berarti saudara dan saya lepas dari namanya pergumulan. Tetapi satu hal yang harus saya sampaikan, sekalipun saudara dan saya ada di dalam masalah pergumulan, tetapi ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Ini harus kita tahu. Saudaraku, dari cerita ini jelas digambarkan murid-murid bersama dengan Yesus ada dalam sebuah perahu. Ketika dalam perjalanan dikatakan ada angin ribut datang dan membuat perahu itu menjadi goyang. Ombak yang besar membuat perahu itu menjadi terombang-ambing. Dan semua yang ada dalam perahu itu sangat ketakutan. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa perahu itu sudah dihempas dengan gelombang, dengan angin topan yang sangat dahsyat, dan ombak itu menyemburkan air dan masuk dalam perahu dan hampir penuh dan perahu hampir tenggelam. Jadi saudaraku, seluruh murid-muridnya menjadi takut, menjadi gentar. Lalu mereka mulai mencari Yesus, karena Yesus sedang tidur di gurita. Membangunkan Yesus dan berkata, "Tuhan, Guru, Yesus, tolong kami binasa." Lalu Tuhan bangun dan berkata, "Hai kamu yang kurang percaya." Lalu dia menghardik dan berkata kepada angin, topan, badai, gelombang apapun, dikatakan, "Diam dan tenanglah." Maka keadaan menjadi pulih. Dan dikatakan bahwa sangat teduh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukankah apa yang dialami murid-muridnya sedang kita alami hari-hari ini? Kabar yang sedang terjadi, keadaan yang kita alami, yang kita hadapi membuat kita terombang-ambing. Ketakutan, kekhawatiran sedang terjadi. Bahkan juga terjadi buat orang-orang yang percaya hari-hari ini. Berita yang terus muncul. Ada kematian-kematian. Ada yang terinfeksi. Ada yang sembuh. Ada yang meninggal. Bahkan sangat cepat penularannya. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya yang paling penting? Melihat sebuah persoalan bukan masalah, tetapi kita jadikan sebuah tantangan. Kenapa harus tantangan? Karena kalau tantangan berarti kita siap untuk maju melawan tantangan, kita sampai pada garis finish dan kita menjadi pemenang. Karena janji Tuhan adalah kita orang-orang pemenang dan lebih daripada pemenang. Saudaraku, saya mau beritahu, ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya sekalipun ada masalah, ada pergumulan, ada jalan keluar. Bagaimana supaya kita bisa keluar dari masalah pergumulan kita hari-hari ini? Bagaimana supaya kita tetap tenang, supaya kita bersama dengan Tuhan dan kita menerima setiap berkat Tuhan? Apapun yang terjadi, garansi Tuhan, kasih, kuasa, berkat, mujizat Tuhan bisa dan masih terjadi buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, ada 3. Yang pertama, bagaimana kita keluar dari masalah, dari pergumulan, dari sesuatu yang sedang menakutkan ini. Saudara, sebelumnya saya mau beritahu, kita bersyukur di Aletheia, di grup kita, baik grup pengurus, grup jemaat, kita tidak memposting tentang COVID-19.
Kita tidak memposting tentang berita-berita perkembangan tentang virus corona. Kenapa? Karena kita sepakat tidak membuat COVID-19 menjadi penting di dalam gereja. Kita sedang tidak membuat virus corona menjadi penting dalam hidup kita. Semakin kita bicarakan, seolah semakin penting dan merasuki pikiran orang-orang, menakutkan banyak orang karena intimidasi dan jangan-jangan tertular. Tetapi di grup kita selalu ditulis tentang Yesus, tentang hebatnya kuasa Tuhan, tentang kasih Tuhan yang luar biasa, tentang kuasa Tuhan yang hebat, tentang kesembuhan, tentang keselamatan, bahkan tentang mujizat-mujizat. Tetapi saudaraku, mari kita lihat bagaimana kita keluar dari masalah. Yang pertama, sama seperti murid-murid Tuhan waktu menghadapi masalah, pengalaman yang mereka punya sebagai nelayan yang setiap hari tahu persis tentang angin, bagaimana tentang menghadapi ombak. Waktu dikatakan air mulai masuk ke dalam perahu, saya percaya mereka berusaha, kalau bicara kapal, mereka buang beban yang berat, mereka keluarkan barang-barang yang tidak terpakai, kemudian mulai berjuang mengeluarkan air dari kapal, dari perahu. Tetapi dikatakan mereka tetap dalam ketakutan karena hampir tenggelam, dan mereka berpikir hidup mereka akan mengalami hal-hal yang tidak baik, atau akan ada kematian jika mereka kapalnya menjadi tenggelam. Itu sebabnya saudaraku, apa yang mereka lakukan? Mereka datang dan mencari Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya mengajak kita semua jemaat Aletheia, bahkan seluruh orang percaya yang mendengarkan siaran khotbah hari ini, saya mau beritahu, yang pertama supaya kita keluar dari masalah, kita datang kepada Tuhan. Kita cari Tuhan, karena hanya Dia satu-satunya Allah yang dapat menolong kita. Karena Dia satu-satunya Tuhan yang bisa menolong hidup kita. Lalu setelah kita cari, temukan Dia. Dan kalau kita sudah menemukan Tuhan, maka pandang wajahnya, ajak bicara lewat doa kita. Sampaikan pergumulan kita. Kita tidak perlu membuat tulisan-tulisan. Sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Sampaikan, maka Tuhan Allah akan menolong saudara dan saya. Sebabnya saudaraku, hari-hari ini saya mengajak seluruh jemaat GB Aletheia. Saya berdoa serius, tim penggembalaan, pengurus berdoa buat seluruh jemaat yang ada, supaya saudara tetap sehat, saudara tetap kuat, terhindar dari virus. Karena sekalipun ada larangan saudara keluar rumah, saya tahu begitu banyak jemaat Aletheia yang masih harus bekerja, belum libur, harus mencari berkat lewat pekerjaan di jalan. Tetapi percayalah, cari Tuhan, datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, maka pertolongan akan datang buat saudara. Masalah boleh ada, tapi iman kita, kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang ada. Ketika kita mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, maka semuanya bisa diatasi. Manusia dengan segala caranya, dengan pengalamannya, tidak bisa menanggulangi persoalan hidupnya. Dan kalau kita melihat manusia, memandang manusia, maka kita menjadi pesimis. Tetapi kalau kita memandang Tuhan, kita melihat kebesaran Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi optimis. Apapun yang terjadi, firman Tuhan menggaransi kita. Kita tetap berdiri kokoh, kita tetap memegang iman kita, dan kita tetap berkata bahwa Tuhan Yesus adalah kekasih jiwaku. Yang pertama saudara, apapun yang saudara lakukan hari-hari ini dengan segala cara, tapi carilah Tuhan lewat doa, saat teduh, mulai bangun,
Kalau SD, saudaraku, social distancing berkata salah satunya yang paling harus kita lakukan adalah diam di rumah. Di rumah saja. Tapi pertanyaan, mau ngapain kita di rumah? Kita sibuk mungkin pegang handphone. Kita sibuk mungkin cari-cari berita. Saya mau beritahu, sekali engkau di rumah, buka Alkitab, doa, sharing, bikin mesbah keluarga. Waktu yang ada supaya berkualitas bersama dengan keluarga. Ada maksud-maksud yang baik sekalipun tidak nyaman harus di rumah. Kita buat yang baik, saudara. Mulai berhenti mengirim berita. Mulai berhenti memposting berita. Lebih banyak perkatakan Yesus dalam hidupmu. Engkau puji Dia, sembah Dia. Bersama dengan keluarga. Diberkati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita keluar dari masalah? Yang kedua, saya mau beritahu. Di ayat yang kita baca dikatakan, hai kamu yang kurang percaya. Itu artinya perkataan Yesus ini bicara tentang apa? Iman. Yang kedua bicara tentang iman. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau bicara iman, kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kalau kita hidupnya bukan karena melihat, kita tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi, saudaraku. Kita tidak takut karena hidup kita karena percaya. Paulus dengan segala masalah tantangan dikatakan dalam Korintus, dia tetap semangat, tetap mengabarkan kasih Tuhan, keselamatan Tuhan. Karena dia berkata, hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saya meminta kepada kita semua jemaat Aletheia, mari tidak melihat fakta yang ada, karena itu akan menakutkan saudara. Jangan melihat kejadian yang membuat saudara menjadi khawatir, tapi mari iman, percaya kita kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 6 dan 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya merambat, daunnya tidak mengalami musim kering, menghasilkan buah. Dan ini yang luar biasa, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iman. Saudara, memang tidak gampang mempercayai sesuatu ke depan yang belum terjadi. Tetapi saudara, saya mau beritahu, iman, mujizat itu kita hanya diberi satu syarat, percaya saja. Saudara percaya kepada Tuhan, saudara menggantungkan hidup saudara kepada Tuhan, saudara bersandar kepada Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, maka hidup kita bukan karena melihat, hidup kita bukan apa yang kelihatan, apa yang kita alami, tetapi mari kita hidup berdasarkan janji-janji firman Tuhan. Janji-janji firman Tuhan ini membuat kita semakin kuat, semakin diberkati, dan kita bisa keluar menjadi pemenang. Hidup jangan berdasarkan fakta, karena Yesus bisa mengubah fakta, karena Dia Allah yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita bersyukur Alkitab juga mencatat tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percaya saja kepada Tuhan, percaya saja kepada Tuhan, letakkan pengharapan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Alkitab mencatat, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Aku akan memberkatimu. Oleh sebab itu mari hidup berdasarkan janji-janji firman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa keluar dari masalah dan menjadi pemenang. Bagaimana kita bisa mendapatkan penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang ketiga yang paling penting, bicara tentang ketaatan. Saudara dan saya harus
dan seluruh jemaat Tuhan yang hari ini mendengar di rumah. Yang ketiga, taat. Atau itu nggak protes. Ada banyak orang hari-hari ini protes kepada Tuhan. Hari ini banyak orang yang mulai mungkin komplain, bukan sudah mengeluh, tidak berkeluh kesah, tapi sudah mulai kepada protes. Kenapa? Satu jawabannya, tidak hidup dalam ketaatan. Oleh sebab itu yang ketiga, kita semua orang percaya menghadapi masalah yang sedang terjadi, hanya taat kepada Tuhan. Setia, apapun yang terjadi, tetap Tuhan yang menjadi andalan kita. Setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi kita tetap bicara Engkau yang terbaik dalam hidupku. Aku mengasihimu karena Engkau lebih dulu mengasihiku. Salah satu hal supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, yang pertama hidup dalam kasih. Kalau kita mau berkenan dalam Tuhan, kita harus hidup dalam kasih. Tuhan mengasihi kita dan kita bagikan kasih kita kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Taat kepada Tuhan sama seperti Yesus taat kepada Bapa sampai dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Di atas kayu salib dia berkata, semua sudah selesai. Apa yang Tuhan selesaikan? Semua kutuk, penderitaan dan sakit penyakit. Itu sebabnya saudaraku, mari taat kepada Tuhan. Saatnya kita buktikan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Hari-hari ini mungkin orang sampai kepada persoalan cari kerajaan Allah, tapi tidak mencari kebenaran. Sekalipun harus keluar masuk gereja, hidup dalam pelayanan, tetapi tidak masuk dalam kebenaran, baru sampai mencari kerajaannya. Tapi hari ini saya mau beritahu, orang yang hidup dalam ketaatan, dia bukan saja mencari kerajaan Allah, tetapi mencari kebenarannya. Maka berkat Tuhan akan diberikan kepada saudara. Jaminan Tuhan, dia datang bukan saja menyelamatkan, tetapi memberkati saudara dan saya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, mari hari-hari ini kita isi hidup kita dengan bergaul karib sama Tuhan. Hubungan kita perbaiki sama Tuhan. Kita habiskan waktu bukan tiap hari lihat handphone, membaca berita-berita, tapi isi hidup kita untuk bergaul karib dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, buat mesbah keluarga, berdoa. Di kesempatan ini saya mau minta kepada seluruh kepala keluarga, para imam-imam di rumah, setiap malam ajak keluarga dalam doa. Terus berdoa. GBI Aletheia sudah membuat program lewat pertemuan di udara. Dari tahun 2016 ada doa yang kita namakan Maju Besar, meraih janji Tuhan, pendoa syafaat Aletheia. Tetapi lewat kecanggihan teknologi, maka kita buat satu aplikasi Zoom meeting cloud. Kita sama-sama bisa berdoa. Dan kita mengajak semua jemaat untuk tetap berdoa. Dan kita lakukan sampai hari ini. Itu sebabnya saudaraku, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan menyertai saudara dan saya, akan menjagai saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini mengajak kita semua untuk kembali pada hakikat sebenarnya, bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidup dan mati saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu akan lebih baik kita serahkan hidup kita ke dalam Tuhan, sambil beraktivitas mungkin di rumah atau sesuatu yang kita kerjakan untuk pelayanan.
Tetapi saya mau beritahu, yang pertama, cari Tuhan, temukan Tuhan, ajak dialog Tuhan lewat doa saudara, lewat pujian penyembahan, baca Alkitab, mesbah keluarga. Kemudian masuk lebih lagi, percaya lebih lagi kepada Tuhan lewat iman. Banyak tantangan-tantangan kita hadapi, tapi percaya bahwa Tuhan menolong saudara. Tuhan pasti menjaga saudara. Dan yang ketiga, taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah taat kepada Tuhan. Karena saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Doa saya, Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan yang sedang mendengar dan ibadah di rumah, saudara tetap ada dalam genggaman Tuhan. Saudara harus serius kepada Tuhan. Doa serius, semakin terus berdoa, semangat berdoa. Saudara jaga kesehatan sambil terus ada dalam genggaman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang beribadah di rumah, hari ini kita akan adakan perjamuan. Ikuti apa yang sudah saudara dapatkan lewat pengurus, lewat ketua konsel, lewat para mentor. Saudara sudah dibagikan roti dan anggur. Saudara sambil melihat bersama-sama ibadah ini, saudara ikuti tahapan demi tahapan perjamuan sama-sama. Tidak ada yang boleh mendahului atau jangan ketinggalan. Oleh sebab itu mari saya undang kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan, WL, pemain musik, itu boleh ke depan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan mau memberkati setiap jemaat yang ada di rumah Tuhan. Kau memberkati Tuhan, mempersiapkan kami semua Tuhan untuk ambil bagian dalam perjamuan. Ampuni setiap jemaat-Mu Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Kau memberkati roti dan anggur ya Tuhan, supaya kami melakukannya dengan benar, mendapatkan berkat dan bukan kutuk. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi, silakan berdoa mohon pengampunan Tuhan, sehingga engkau boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu untuk boleh melakukan perjamuan. Haleluya. Hanya ku temukan di
Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya memastikan semua Bapak Ibu di rumah sudah memegang anggur. Saya tunggu sebentar, saya memastikan Bapak Ibu semuanya sudah memegang anggur dan roti perjamuan. Dan kalau sudah, kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan dengan roti di atas kepala. Kita akan sama-sama makan roti ini setelah naskah Alkitab berikut yang dibacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti dengan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau dan kekal sampai selamanya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan di atas kepala dengan anggur di tangan kita. Kita akan minum bersama-sama setelah naskah berikut ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, naikkan pujian kepada Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ambil bagian dalam perjamuan, yang lemah dikuatkan, yang susah diturunkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, hamba mengangkat minyak di Tuhan. Minyak yang tidak ada parahnya. Hamba memohon kiranya Tuhan mengurangi minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa Tuhan. Dan setiap kali kami meleskan minyak ini Tuhan, maka seperti firman-Mu, maut tidak dapat menyertai kami. Kami dilewati Tuhan, maut melewati kami. Tidak ada kecelakaan, tidak ada maut, karena Tuhan menjaga kami. Sama ya Tuhan, ulangi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan
yang terkasih dalam Tuhan, saya meminta kepada seluruh kepala keluarga untuk mengambil minyak yang sudah dibagikan, berdoa, kemudian mengolesi seluruh isi rumah yang ada. Semua harus melakukannya. Kita mohon supaya penyertaan turun, bukan karena minyak, tapi karena pengurapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Salam jemaat Tuhan yang ada di rumah, mana kami berkati Tuhan siang hari ini. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saat ini kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kita dalam hatinya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau pada siang hari ini atas kasih setia, penyertaan, penjagaan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur berterima kasih Tuhan atas firman yang telah disampaikan hamba. Kau tanamkan dalam hati kami Tuhan, kau kuatkan setiap hati kami Tuhan, yang firman ini menjadi kekuatan kami, menjadi andalan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dan kami juga bukan pendengar Tuhan, tapi kami pelaku berpikir Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kekhawatiran kami Tuhan, yang mewabah di negara kami, Indonesia virus corona Tuhan, dan yang mau menjauhkan dalam hidup kami. Kau jauh dalam negara kami Indonesia Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Kau berkati setiap tangan yang memberikan Tuhan. Dan kau juga memberkati Tuhan persembahan syukur kami, supaya engkau perluas kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Upasi. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat korban syukur Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman. Kita akan masuk dalam doa syafaat.
ya Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau telah memelihara, menjagai, melindungi kami sampai saat ini. Hingga ibadah kami selesai Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi dia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami ya Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami Yesus. Dan ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Ampunin orang yang bersalah kepada kami Yesus, supaya tidak menjadi penghalang berkat-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan adanya penyakit ini Tuhan, semua bangsa kami ini, semua rakyat Indonesia ini mencari Tuhan. Kami percaya Yesus, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami ini Tuhan. Segala virus-virus yang ada Tuhan, baik penyakit corona Tuhan, demam berdarah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus saja yang berkuasa atas bangsa kami ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, di dalam Engkau tiada yang mustahil. Pasti Engkau lakukan yang terbaik atas bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan pemimpin kami ya Bapa. Dari presiden sampai ke RT Tuhan. Engkaulah yang memberkati Tuhan Yesus. Berikanlah kepada mereka kekuatan kesehatan yang sempurna. Berikanlah kepada mereka Tuhan Yesus kebijaksanaan Tuhan. Apapun yang mereka putuskan Tuhan, berasal dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Gereja kami, Gereja Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Engkaulah yang memberkati gereja kami ini Tuhan. Engkaulah yang mengurapi Tuhan Yesus, supaya menjadi gereja yang berkualitas, berdampak, dan menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Dan Engkau juga berkati setiap lantainya Tuhan. Dari lantai 1, 2, 3, sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri, Engkaulah yang memberkati Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, Roh-Mu yang menyala-nyala diam di dalam gereja kami Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis tidak bisa masuk di dalamnya Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat lingkungan kami yang ada Tuhan. Dari Helikonia, Taman Puspa, Taman Sari, Taman Cemara, Pasar Modern dan sekitarnya Tuhan. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi mereka Tuhan. Bagi teman-teman kami yang sudah lama tidak bergereja, bagi teman-teman kami yang tidak mempunyai gereja yang menetap Tuhan, Engkau Tuhan yang menjamah hati pikiran mereka. Ketika mereka melihat bahwa ada gereja di tempat ini Tuhan, Engkaulah gerakan hati mereka Tuhan, supaya mereka mau masuk beribadah bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu di surga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, keluarga hamba-Mu, Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, serta kedua anak-anaknya Tuhan. Engkaulah yang memberkati mereka Tuhan. Engkaulah yang mengurapi mereka Yesus. Kalau mereka punya penyakit, kelemahan tubuh ya Tuhan, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki mereka Tuhan, hanya Engkaulah yang sanggup menghancurkan, mengangkat segala akar-akar penyakit yang ada di dalam tubuh mereka Tuhan. Melalui kuasa-Mu Tuhan Yesus, melalui bilur-bilur-Mu, melalui darah-Mu yang telah tumpah di kayu salib Tuhan, mereka sembuh sempurna. Pemulihan terjadi atas keluarga ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap usaha pekerjaan tangan mereka Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka gumulkan Tuhan, bersama dengan Engkau pasti berhasil. Dan Engkau juga berkati Tuhan Yesus pelayanan mereka. Semakin Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi Tuhan. Semakin Engkau perluas daerah pelayanan mereka Tuhan. Biarlah melalui mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kemanapun mereka ada Tuhan, jadikanlah mereka garam terang dunia. Jadikanlah mereka berkat kemanapun mereka ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan Yesus. Pengurus Komisi Pelayan Tuhan, pengerja aktivis,
dan seluruh jemaat gereja Aletheia Kota Harapan Indah Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami Tuhan Yesus. Berkati kekuatan kesehatan kami, berkati usaha pekerjaan tangan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, Engkau buatkan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan program kami yang ada Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau cukupkan segala dana yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau tiada yang mustahil. Pasti Engkau curahkan berkat-Mu yang sungguh luar biasa atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kerinduan kami selama ini ya Tuhan. Kami merindukan gereja yang permanen, besar dan mobil jemputan Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya kuasa Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah terbatas atas kami. Ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, ketika kami berdoa lebih sungguh-sungguh, kami pasti menerima berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Mukjizat Tuhan yang sungguh luar biasa pasti tercurah atas kami. Mukjizat yang berkelimpahan terjadi atas kami. Kami yakin Tuhan, di tahun 2020 ini kami pasti memiliki rumah ibadah yang permanen, besar dan mobil jemputan serta surat izin resmi dari pemerintahan setempat Tuhan. Kami pasti memilikinya karena kami punya Tuhan Allah yang hebat, yang dahsyat, yang hidup, yang mempunyai kekayaan di surga maupun di bumi. Engkau pemiliknya Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberikan kepada kami di tahun ini Tuhan. Iman kami teguhkan kepadamu Tuhan. Kami pasti menerimanya Tuhan. Di tahun 2020 ini kami pasti memilikinya semuanya yang kami minta dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Di mana sana saudara-saudara kami yang telah kena penyakit Tuhan Yesus, baik penyakit corona maupun juga demam berdarah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengurapi, menjamah seluruh tubuh mereka Tuhan, sehingga kekuatan kesehatan yang sempurna Tuhan itu milik mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami pulang Tuhan. Kami percaya Engkau lah yang menyertai setiap kami, baik kami duduk maupun kami berdiri berjalan. Penyertaan Tuhan selalu sempurna atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Doa kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi Bapa, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.